Bro, psikopat di dunia nyata itu nggak bawa pisau berdarah. Mereka bawa es kopi susu, mereka ngelus pundak lo pas lo nangis, tapi dalam hatinya mereka berdoa keras biar lo gagal total. Hari ini kita bongkar 8 tanda valid temen lo aslinya manipulator level dewa. Dan dengerin gue, lo wajib nonton sampai poin ke-8. Kenapa? Karena tanda nomor 8 ini 99% pasti pernah lo alamin. Lo kira itu kebaikan yang tulus, padahal aslinya itu jebakan paling kejam buat jadiin lo babu mereka seumur hidup. Siap terima realita pahit? Pakai logika lo dan kita mulai. Poin 1. Pujian berbisa. Backhanded compliments. Kita mulai dari tanda pertama, senjata paling halus yang sering lo anggap bercanda. Pujian berbisa. Psikopat manipulatif itu gengsi dan benci banget ngeliat lo menang. Tapi karena mereka harus jaga image sebagai teman yang baik, mereka nggak akan ngehina lo secara langsung. Mereka bakal ngasih lo pujian, tapi di ujung kalimatnya ada racun yang sengaja disuntikin buat ngehancurin rasa percaya diri lo. Misalnya lo baru aja keterima kerja, teman normal bakal bilang, "Gila, keren banget lo bro." Tapi teman psikopat lo bakal bilang, "Wah, selamat ya bro, hoki banget sih lo, padahal saingan lo pinter-pinter loh. HRD-nya malah milih lo yang IPK-nya pas-pasan. Lagi rezeki anak soleh emang." Dengar baik-baik kalimat itu. Di depan dia ngasih selamat, tapi di belakang dia ngerendahin value dan kerja keras lo. Dia mau menanamkan ke otak lo bahwa lo sukses bukan karena lo pinter, tapi murni karena lo hoki. Temen sejati bakal merayakan kemenangan lo tanpa syarat, bukan ninggalin rasa insecure setiap abis ngobrol. Poin 2. Sabotase berkedok saran terbaik. Masuk ke poin kedua. Tanda ini mematikan karena dibungkus dengan pita kepedulian. Sang psikopat sering banget ngasih lo saran yang kedengarannya sangat suportif, padahal itu adalah ranjau darat yang disiapin biar masa depan lo meledak. Contoh kasus, besok lo ada interview kerja penting. Lo lagi stres persiapan. Terus si temen ini datang bilang, "Bro, udahlah jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan mental lo lebih penting. Mending kita nongkrong dulu ngebir sampai pagi, ntar otak lo malah ngelek lo kalau belajar terus." Kedengerannya dia care kan? Enggak bro. Dia tahu persis kalau lo ikut nongkrong, lo bakal kecapean, dan besoknya lo bakal gagal total di interview itu. Dan pas lo beneran gagal, dia bakal datang pura-pura jadi pahlawan. Tuh kan gue bilang juga apa? Sabar ya bro. Dia nyiptain masalah buat lo, dan dia juga yang pura-pura jadi penyelamat. Kalau punya teman yang sarannya selalu bikin lo makin jauh dari kesuksesan, buang dia jauh-jauh. Poin 3. Maling panggung bersertifikat. One-upping. Tanda ketiga. Pernah nggak lo curhat masalah lo, tapi dalam waktu kurang dari 10 detik, obrolannya tiba-tiba berubah jadi tentang dia? Ini namanya one-upping. Ciri khas orang yang punya narcissistic psychopathy. Lo lagi sakit demam berdarah dan curhat. "Aduh bro, lemes banget gue masuk rumah sakit." Dia bakal jawab, "Lah mending lo cuma demam berdarah. Gue dulu tipus, usus gue sampai mau bolong, masuk ICU 2 minggu." Atau pas lo lagi senang, "Gue senang banget bulan ini dapat bonus gede." Dia jawab, "Wah lumayan tuh, kakak gue baru aja beli mobil sport sih kemarin, nanti gue pinjemin deh lo." Psikopat manipulatif itu egonya harus selalu dikasih makan. Lampu sorot cuma boleh ngarah ke muka mereka. Penderitaan lo nggak boleh lebih parah dari dia, dan kesuksesan lo nggak boleh lebih tinggi dari keluarganya. Lo bukan sahabat buat dia, lo cuma audiens gratis buat pertunjukan egonya. Poin 4. Taktik isolasi sosial. Mengunci lo di penjara. Lanjut ke poin keempat. Ini taktik paling klasik. Kalau mereka mau ngancurin dan ngendaliin lo sepenuhnya, langkah pertama yang mereka lakuin adalah memutus semua akses lo ke dunia luar. Mereka bakal mengisolasi lo. Mereka bakal menanamkan benih kecurigaan di otak lo terhadap orang-orang terdekat lo yang lain. Mereka bakal trash talking pacar lo, keluarga lo, atau teman lo yang lain. "Bro, lo mending hati-hati deh sama si A. Gue kemarin denger dia ngomongin lo di belakang lo." Pelan tapi pasti, lo mulai ngejauh dari teman-teman lama lo. Lo putus sama pacar lo, dan akhirnya lo ngerasa cuma si psikopat ini satu-satunya orang yang setia sama lo. Selamat bro. Saat lo udah nggak punya siapa-siapa lagi selain dia, disitulah dia punya power absolut buat memanipulasi lo sesuka hati,
karena nggak ada lagi orang lain yang bisa ngingetin lo. Lo udah masuk ke kandang buaya. Poin 5. Gaslighting tingkat dewa. Realita yang dibolak-balik. Kelima, ini adalah metode psikologis di mana pelaku membuat korbannya meragukan ingatannya, kewarasannya, dan persepsinya sendiri. Gaslighting. Contoh, teman lo jelas-jelas ketahuan nikung gebetan lo. Lo marah dong bawa bukti. Tapi apa reaksi psikopat? Mereka nggak bakal minta maaf. Mereka bakal memutarbalikkan fakta dengan sangat tenang. Mereka bilang, "Bro, lo kenapa overthinking gini? Gue tuh deketin dia buat nyari tahu aslinya dia baik nggak buat lo. Kok lo nuduh gue yang aneh-aneh? Lo kurang tidur ya, makanya emosi lo nggak stabil." Di akhir pertengkaran, lo yang awalnya jadi korban, malah ngerasa bersalah karena udah nuduh dia. Lo malah minta maaf. Mereka adalah master ilusi. Kalau lo sering ngerasa gila dan selalu ngerasa lo yang salah tiap kali berantem sama dia, run bro. Poin 6. Vampir energi dan reaksi micro-smirk. Keenam, mereka adalah vampir energi. Mereka cuma muncul pas butuh bantuan lo dan tiba-tiba amnesia pas lo yang lagi hancur. Tapi perhatiin detail psikologis mengerikan ini. Micro-smirk atau senyuman mikro. Psikolog itu empatinya palsu. Waktu lo lagi curhat sambil nangis karena lo baru di PHK, coba perhatiin wajahnya. Di saat mereka bilang, "Aduh yang sabar ya," sedetik 2 detik, lo bakal ngelihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Ada kilatan kesenangan di matanya. Mereka diam-diam menikmati kehancuran lo. Kenapa? Karena melihat lo menderita, bikin ego mereka ngerasa menang. Logika anak SD. Kalau temen lo matanya nggak ikut sedih pas lo lagi hancur, dia lagi menertawakan lo dari dalam hatinya. Poin 7. Menyimpan senjata rahasia untuk blackmail halus. Ketujuh, bagi seorang psikopat, rahasia lo, aib lo, dan masa lalu gelap lo bukanlah sarana untuk bonding. Bagi mereka, rahasia lo adalah amunisi peluru yang bakal mereka simpan di brankas otak mereka. Ketika suatu saat lo nolak permintaan mereka, mereka bakal ngeluarin senjata ini pakai nada bercanda. "Yaelah lo, bantu gue ngerjain tugas ini napa? Untung lo selama ini gue diam aja, nggak pernah cerita ke bos soal aib masa lalu lo itu. Hahaha." Itu bukan bercanda, itu ancaman pemerasan mental. Mereka menyandara masa lalu lo supaya lo mau jadi budak mereka. Teman sejati bakal bawa rahasia lo sampai mati, bukan menjadikannya jaminan buat ngancem lo di masa depan. Poin 8. Raja Guilt Tripping. Jebakan Batman berkedok hutang budi. Ini dia yang gue janjikan di awal. Tanda ke-8. Senjata pamungkas manipulator yang paling sering lo anggap kebaikan tulus, yaitu guilt tripping ekstrim. Mereka menjajah lo pakai jalur hutang budi. Psikopat bakal ngelakuin kebaikan di awal pertemanan. Neraktir lo makan, nganterin lo balik, beliin kado mahal. Lo mikir dia tulus? Nol besar. Itu adalah investasi bodong. Setahun kemudian, pas mereka minta lo ngelakuin hal yang melanggar prinsip hidup lo, misalnya minjemin mereka uang 20 juta atau nyuruh lo berbuat curang, dan lo nolak, mereka bakal meledakkan bom ini. Oh, jadi gini balasan lo bro? Dulu pas lo susah, motor mogok, dompet kosong, siapa yang beliin lo makan? Gue. Sekarang gue minta tolong dikit aja lo perhitungan. Gak tahu diuntung lo jadi temen. Makjleb kan? Bro, kebaikan yang diungkit-ungkit untuk memaksa lo melakukan sesuatu yang merugikan diri lo sendiri, itu bukan kebaikan. Itu rentenir berkedok sahabat. Lo nggak berhutang nyawa sama siapapun cuma karena mereka pernah beliin lo nasi goreng pas lo lapar. Potong benalu sebelum menghisap habis darah lo. Gimana bro? Udah melek kan sekarang? Dari 8 manuver tadi, kalau lo nemuin hal ini di circle lo, jangan pernah berpikir lo bisa ngerubah mereka pakai kasih sayang. Psikopat nggak akan sembuh pakai ceramah. Satu-satunya jalan keluar adalah cut off. Potong benalu itu sebelum mereka menghisap habis sisa kewarasan lo. Lebih baik lo sendirian, fokus sukses, daripada dikelilingi keramaian tapi isinya ular berbisa semua. Buat sobat logika anak SD, jangan biarkan kebaikan hati lo dimanfaatkan sama parasit. Subscribe, nyalakan lonceng dan berani share video ini ke circle lo, buat ngetes siapa yang kepanasan. Komen di bawah,
Lo pernah jadi korban nomor berapa? Tetap pakai logika dan selamatkan masa depan lo.